Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih selalu karena dalam bimbingan, naungan, perlindungan dan doa-doamu, kami Kau panggil untuk bertemu dengan Engkau justru di dalam badai-badai penderitaan dan hidup kami masing-masing. Bantu ya Bapa, kerendahan hati kami, supaya kami bersujud berlutut di hadapan-Mu dan percaya kepada penyelenggaraanmu, kepada kekuasaanmu yang berkuasa atas segala pengalaman pahit dalam hidup kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, pada hari Minggu biasa ke-19, hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020, kita diajak untuk merenungkan bahwa Tuhan itu mendampingi, mendoakan, membimbing, menuntun kita selalu dalam segala macam kehidupan, pola kehidupan, bahkan dalam badai semesta yang kuat sekalipun seperti badai alam atau apapun juga. Tuhan Yesus selalu berdoa untuk kita. Itu yang harus kita sadari, yang harus kita rasakan dan kita alami di dalam peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Saudara, bacaan Injil hari ini berkaitan dengan bacaan minggu lalu tentang pergandaan roti. Begitu banyak roti yang dibuat, begitu banyak 5.000 lelaki, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Jadi betapa besarnya, Anda bisa bayangkan jumlah yang begitu besar. Tapi saya mau mengatakan di sini bahwa makanan itu adalah Yesus. Yesus yang dapat memenuhi segala kebutuhan fisik kita, kebutuhan spiritual kita, kebutuhan psikis kita, apa yang kita butuhkan sebagai manusia, itu ada di dalam Yesus. Kita harus yakin dan pasti ketika kita bersandar berlutut pada Yesus, Yesus akan menyembuhkan bahkan penyakit kita. Yesus akan menyembuhkan mungkin rasa bahwa kita kurang dicintai, kurang dikasih. Yesus akan memenuhi kebutuhan kehausan kita akan yang ilahi, akan segala yang Tuhan bisa berikan kepada kita, dan akan janji Tuhan di kehidupan yang akan datang. Masa depan kita dipastikan dengan kemuliaan Tuhan yang kita rayakan kemarin tanggal 6, transfigurasi. Ya, penampakan Tuhan di atas gunung itu adalah tujuan arah hidup kita. Kita yakin dan pasti diberi kepastian, diberi janji, diberi garansi bahwa hidup kita akan bersama dengan Dia. Itu yang harus kita pegang. Yang kedua, hari ini apa yang terjadi kemudian? Bahwa Yesus menyuruh para murid dan orang-orang itu untuk pergi pulang ke rumah masing-masing. Kemudian dengan perahu para rasul juga disuruh pergi dulu menuju tempat yang mereka berasal. Jadi kita lihat kurang lebih jam 5, jam 6, jam 7. Lalu Yesus pergi seorang diri di atas gunung. Dia seorang diri di situ. Jadi ketika dalam perjalanan itu kita lihat bahwa para rasul mengalami badai yang besar sekali. Ada hantaman badai yang begitu besar. Tentu mereka antara mati dan hidup. Ini soal mati dan hidup ya. Ketika mereka terhempas, tenggelam dengan badai itu, ini mati dan hidup. Maka apa yang kemudian terjadi ketika Yesus berdoa seorang diri, dan itulah ternyata Yesus care. Ya, sekali lagi Yesus care dengan situasi kita itu. Yesus datang. Coba bayangkan dari gunung itu datang. Dia seperti melayang-layang di layang, lalu di atas air, dia berjalan di atas air. Dan kita melihat apa yang terjadi. Para rasul mengatakan itu hantu. Mereka gelisah, mereka cemas dalam keadaan seperti itu. Tiba-tiba mereka merasakan ada hantu. Yesus mengatakan, tenang, ini aku. Lalu Petrus yang biasa seorang yang spontan mengatakan, kalau Engkau Tuhan, biarkan aku berjalan. Nah, di sini kita lihat Yesus, silakan. Kemudian dia berjalan di atas air, tapi ketika ada angin keras, lalu Petrus tenggelam. Lalu Yesus menolong, tolong aku. Petrus mengatakan, dan Yesus menolong, karena engkau kurang beriman. Lalu apa yang terjadi pada kalimat terakhir ini sungguh penting. Itulah, ya, sungguh engkau anak Allah. Yesus bukan hanya nabi. Yesus bukan hanya guru. Yesus bukan hanya pribadi tertentu. Yesus adalah Allah. Mungkin bagi kita tidak ada masalah, tapi bagi orang Yahudi itu sesuatu yang tidak sulit untuk disampaikan. Bagaimana Yesus yang manusia? Maka kita lihat dalam bagian terakhir, dalam bagian-bagian tertentu, ketika Yesus di Nazaret, mereka mengatakan saudara ini, saudara Yose, ibunya Maria, kita kenal. Bagaimana dia mengatakan dia anak Allah? Sesuatu yang tidak mungkin mereka pikirkan.
Tapi ini pewahyuan. Sungguh engkau anak Allah. Saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang bisa kita petik dari Injil yang begitu berharga dan begitu pentingnya bagi kita? Kita perhatikan apa? Gereja, Yesus kembali ke surga. Gereja seperti tidak ada Yesus, seperti tidak hadir Yesus. Tapi jangan lupa, gereja kita sekarang ini, Yesus tetap berdoa untuk kita. Jangan lupa, Yohanes bab 17. Jadi Yesus tidak membiarkan sekarang ini kita di dunia. Yesus tahu apa yang terjadi di dunia. Yesus berdoa. Yesus mencari. Terus mencari kita. Bukan kita mencari Tuhan. Tapi Yesus mencari kita. Supaya kita kembali bertobat kepadanya. Nah, lalu ketika kita mengalami badai-badai kehidupan ini, sesekali Yesus datang mengatakan kepada kita. Ya mungkin kita tidak peduli dia datang, kita nggak datang, lalu kita nggak peduli, dianggap itu sebagai bukan dari Tuhan. Terus ada badai berkali. Tapi Yesus telah datang lewat mungkin para pastor, datang mungkin lewat kitab suci, datang mungkin lewat pengalaman-pengalaman bersama orang lain, pengalaman apapun. Yesus datang, tergantung kita terbuka matanya atau enggak. Nah, lalu di situ kita melihat perjumpaan yang menarik. Di situ perjumpaan Yesus dengan Petrus. Kalau engkau itu Tuhan, biar aku berjalan. Ada saatnya konsolasio, jadi penghiburan, dia bisa berjalan. Kita bisa melewati kehidupan kita berjalan ini. Tapi pada saat itu kita juga bimbang lagi, jatuh lagi, ups and down. Jadi iman itu adalah suatu didikan, suatu pelajaran, jatuh dan bangun, naik dan turun. Saatnya sampai pada titik, sungguh engkaulah Tuhan, engkaulah Allah. Kalau Allah, maka seperti Elia, kata Nabi Elia adalah engkaulah Yahweh. Engkaulah Yahweh. Yang dalam perjanjian lama, yang membimbing bangsa Israel. Engkaulah yang mengatasi segala sesuatu. Maka kita harus menjadi seperti Elia dalam bacaan pertama tadi. Kita dengar bagaimana Elia yang frustrasi, yang kecewa, yang marah ketika dia mau dibunuh oleh Yezebel, ratu dari Ahab. Dia berjalan dari Gunung Karmel menuju ke Gunung Horeb, Gunung Sinai, 40 hari 40 malam. Suatu perjalanan yang panjang, suatu proses yang tidak mudah, yang jatuh bangun, capek, gelisah. Dan ketika di Gunung Karmel, di Gunung Horeb, dia bertemu dengan badai, tidak bertemu dengan Allah. Bertemu dengan gempa bumi, tidak ada Allah. Bertemu dengan angin keras, tidak ada Allah. Justru di dalam keheningan dan kesunyian, angin sepoi-sepoi basah, Elia mengalami Tuhan. Saudara, inilah pola hidup kita. Derita, badai, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, pasti akan terjadi dalam hidup kita. Nah, ketika kita melatih diri dalam iman jatuh dan bangun tersebut, sebetulnya Tuhan mau mendidik, menuntun kita untuk terus bertemu, berjumpa dengan Tuhan. Secara pribadi atau bersama-sama. Dalam jatuh dan bangun, kita dididik oleh Tuhan. Kita dimurnikan, dibersihkan, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi. Tetapi dalam jatuh dan bangun itu, kita sadar Tuhan bersama kita. Kita sadar bahwa ada muncul kesadaran yang mendalam. Bukan hanya pengetahuan, tapi kesadaran yang mendalam. Engkau hadir Tuhan. Engkaulah Raja Allahku. Engkau bukan hanya guru. Engkau bukan hanya teman. Tapi engkaulah Allah yang berkuasa atas alam semesta. Atas kehidupan ini. Saudara, Anda dan saya dipanggil untuk menemukan Allah dalam hidup kita. Kehidupan kita bukan hanya sekedar ritual liturgis, datang ke gereja, wajib dan tidak. Tapi suatu kerinduan yang mendalam untuk berjumpa dengan Yesus. Untuk bertemu dengan Yesus. Kami bersyukur sebagai Karmelit
Karena kami mencontoh Elia dalam bacaan pertama tadi. Mudah-mudahan kami para Karmelit juga berusaha untuk bertemu dan berjumpa dengan Yesus yang hidup dalam keheningan dan kesunyian. Demi kebaikan bangsa-bangsa dan orang-orang yang kami layani. Mari bersama Karmelit, Anda dan saya dan kita semua mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan, dan merindu bersama Tuhan. Terus minta kepada Tuhan rahmat itu. Rahmat perjumpaan itu adalah rahmat. Perjumpaan dengan Tuhan itu rahmat. Ya, semoga kita tetap tabah dalam perjuangan itu. Karena untuk mencapai perjumpaan dengan Allah seperti Nabi Elia, dia harus berjalan 40 hari 40 malam. Ya. Dan dia berjumpa dengan Allah karena dia telah memberikan hidup, waktu, tenaga, seluruh dirinya kepada Tuhan. Semoga Anda dan saya dan kita semua tetap bersemangat, tetap bergembira, tetap tekun di tengah segala derita-derita, salib-salib, badai-badai kehidupan kita. Yang suka atau tidak suka datang menghampiri kita. Kuatlah hati Anda bersama Yesus, bersama Bunda Maria, Ibu kita. Mari kita doa sebentar. Allah Bapa di surga, kerap kali kami merasa putus asa, merasa gelisah, merasa cemas. Ketika badai itu berjalan hidup dalam diri kami merasa kecewa, merasa putus asa. Ingin cepat-cepat lari seperti Elia juga. Lebih baik mati saja aku. Atau seperti Ayub. Tuhan, bangkitkan dalam hati kami. Biarkanlah kami bersujud, tunduk menyembah di hadapan-Mu. Dan mengizinkan Engkau sebagai Allah bekerja dalam diri kami. Mengubah kami menjadi manusia seperti Engkau sendiri dalam Putra-Mu. Terima kasih Tuhan. Bagi Anda yang sakit menderita, sekarang juga kumohonkan kepadamu ya Bapa, lewat tangan hamba-Mu ini disembuhkan, dikuatkan, diteguhkan. Bagi Anda pendengar, pencinta renungan emas, dimanapun berada, Anda diberkati, dikuatkan, diteguhkan. Dan sekarang juga Anda, Roh Kudus mengalir dalam diri Anda dan menguatkan perjalanan hidup Anda sendiri. Terpujilah nama-Mu sekarang dan selama-lamanya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.